Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Bab 256. Berkumpul di markas besar. Setelah memeriksakan kandungan, hari itu juga Areta sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Akan tetapi, bukan pulang ke apartemen, melainkan harus pulang ke rumah besar Anggara sesuai dengan perintah sebelumnya saat pemeriksaan kehamilan pertama kali. Apalagi setelah melihat keadaan bayi di dalam perut Areta dan Akira, Anggara tidak mau ambil resiko. Ia takut terjadi sesuatu pada putri-putrinya yang sering kali sembrono dan tidak bisa diatur. Pokoknya Dedi tidak mau tahu. Kalian semua harus pulang ke rumah utama, seru Anggara lantang. Tapi, Dad, Reta sudah baik-baik saja. Reta lebih nyaman tinggal di apartemen bersama Kai, Lia, Dad. Kira juga lebih nyaman di apartemen. Kira merasa lebih leluasa. Akira ikut-ikutan protes, tidak terima keputusan dari ayahnya. Kalian pikir di rumah utama tidak leluasa? Tidak nyaman dari segi apanya? Memangnya kalian mau berbuat apa berdua dengan suami kalian? Memangnya kalian saling bugil kalau di rumah, semprot Anggara. Astaga, Dedi, gak gitu juga lah. Masak bugil di rumah, pangkas Areta. Ya, terus, kalian saling bercumbu di dapur dan ruang tamu, semprot Anggara lagi. Astaga, gak lah, Dad, pekik Akira, protes. Namun, raut wajahnya memerah seakan membenarkan tuduhan ayahnya. Anggara memicingkan mata menyelidik kedua putrinya dan tersenyum tipis. Jika apa yang Dedi tuduhkan tidak benar, berarti tidak ada alasan kalian menolak. Lagi pula, di rumah utama, kalian punya kamar masing-masing yang terpisah. Kalian bebas melakukan apapun berdua dengan suami kalian di dalam kamar. Tapi, Dad, kembali Areta serta Akira ingin protes, tapi wajah tegas Anggara sudah memberikan ekspresi garang yang membuat putri-putrinya membungkam mulut. Tidak ada tapi-tapian lagi, pokoknya kalian semua ikut pulang bersama Dedi. Calon cucu-cucu Dedi harus berada dalam pengawasan penuh, tita Anggara tegas, seakan tak terbantahkan. Akira dan Areta hanya bisa mengerucutkan bibir sepanjang 3 cm ke depan disertai ekspresi masam. Terlebih dengan Dion serta Kai yang sama sekali tak berani angkat suara menentang permintaan sang mertua, Aryo yang ikut merasakan atmosfer menegangkan, lekas menarik Ova menghampiri Anggara untuk pamit undur diri pulang ke rumah. Niatnya agar dia bisa segera kabur dari lingkaran keluarga yang beradu argumen tersebut. Sayangnya, Anggara memiliki rencana berbeda untuk mereka. Nak, Ova di rumah bersama siapa? Tanya Anggara. Ova hanya bersama Aryo dan beberapa pengurus rumah. Ada apa Uncle? Apa orang tuamu akan datang? Dalam waktu dekat ini belum, Uncle. Mereka masih sibuk mengurus resort. Apalagi saat ini musim liburan sekolah, banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Baguslah, kalau begitu, kalian berdua juga ikut tinggal bersama Dedi. Hah, maksud Pak Bos? Tanya Aryo. Ia mendengar jelas perintah itu, tapi masih tidak mengerti alasannya. Apa kurang jelas? Tanya Anggara, matanya tajam melihat Aryo yang mengusap tengkuk salah tingkah. Melihat pemuda jangkung itu yang terus termangu setelah mengetahui istrinya mengandung 3 bayi, sepertinya ia masih syok mendapat kenyataan tersebut. Saya bilang, kalian berdua juga ikut saya. Di rumah kalian tidak akan ada yang menjaga. Ova juga sudah saya anggap seperti anak sendiri, calon anak di perut Ova sudah saya anggap cucu sendiri. Dan semua calon cucu keluarga Chow harus dalam pengawasan penuh Anggara. Ujar laki-laki paruh bayanan tegas itu. Walau Ova memang tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya. Namun, karena wanita itu memiliki hubungan darah dengan Dion yang tak lain adalah menantunya, Anggara merasa perlu untuk menjaga keselamatan Ova, apalagi janinnya yang terdeteksi kembar 3. Mendengar perintah itu, Aryo langsung menelan ludah dengan kasar. Saking kasarnya, terdengar dengan jelas. Ia hanya bisa tersenyum kikuk sambil melempar pandang melihat istrinya. Ia masih saja pelangap-longo. Seperti blank dalam sekejap, seakan sudah membayangkan dirinya dikerumuni 3 bayi sekaligus. Entah dia harus bersyukur atau malah tersungkur. Anggara geleng-geleng kepala melihat keterdiaman Aryo dan melempar pandang pada Ova. Nak, Ova, kamu ikut ke rumah Dedi? Iya. Kalian bertiga jadi bisa berkumpul bersama, tukas Anggara. Tapi kemudian menoleh ke belakang saat mengingat satu orang lagi. Orang tua itu mengulung senyum hangat pada seorang gadis muda dan menjulurkan tangan memanggilnya mendekat. Sini, nak. Khairina mendekat dengan cepat dan super lincah. Kamu juga masih ikut ke rumah Dedi, kan? Iya paman, ucap gadis itu disertai anggukan kepala. Set, sudah berapa kali saya bilang, jangan panggil paman, tapi Dedi, iya. Kamu juga harus panggil sama seperti yang lain. Kalau Ai panggil ayah saja, bisa. Memangnya kenapa? Lebih nyaman saja buat Ai panggil. Takutnya kalau Ai panggilnya Dedi, entar orang kira sugar baby lagi. Ungkap gadis itu belak-belakan dengan polosnya. Kekahan Anggara terdengar beberapa detik lamanya sebelum kemudian kembali berucap. Kamu ini sama persis dengan kakakmu. Bagai pinang dibelah 2. Ya sudah, tak apa-apa. Kai juga memanggil dengan sebutan ayah. Khairina melengkungkan senyum lebar dan memamerkan deretan giginya yang putih. Berbanding terbalik dengan Bara yang malah tersenyum masam dan lesu. Oh, iya. Di mana ibumu? Tanya Anggara lagi. Oh, tadi dia mengikuti Temina, Pam, ayah. Mungkin ada di luar. Oh, ya sudah. Ayo semua ikut Dedi. Kalian para suami bisa langsung pulang mengemasi barang kalian. Para istri biar ikut Dedi semua, perintah Anggara lagi. Kai, Dion serta Aryo langsung saling pandang dan hanya bisa menghela napas panjang tanpa berani menolak perintah. Bara sendiri hanya berdiri terbengong dalam kebingungan dengan statusnya. Ingin bertanya, tapi merasa sedikit sungkan pada Anggara. Jadilah ia hanya mengikuti arus, kemana membawanya. Mereka pun bersama-sama beranjak keluar rumah sakit. Tepat di pelataran depan rumah sakit, mereka bertemu dengan Aminah yang sedang dibujuk dan ditenangkan oleh Kirana. Karena Kirana yang tentu saja harus ikut bersama rombongan Kai, Aminah yang tidak memiliki tempat tujuan selain dari rumah Jacob jadi ikut-ikutan merengek ikut bersama mereka. Wanita itu sangat enggan pulang ke rumah Jacob sang calon suami. Sepertinya ia masih sangat syok sampai tak ingin bertemu dengan Jacob dalam waktu dekat. Ia hanya memberitahu pada kedua orang tuanya lewat pesan singkat jika dirinya ikut bersama keluarga menantu Kirana, tentu saja Areta dan Akira, serta Khairina menolak lantang rengekan mantan dedemit itu. Apalagi Anggara yang kesal pada wanita tersebut karena telah menyebabkan putrinya hampir kehilangan sang janin. Akan tetapi, atas permintaan Kirana yang memohon agar Aminah bisa ikut, mau tak mau Anggara mengiyakan dengan berbagai syarat yang jika dituliskan mungkin akan sepanjang bab kisah ini.
Akhirnya, beramai-ramai semuanya beranjak pulang ke rumah Anggara. Kecuali Kai, Dion serta Aryo yang terpaksa harus pulang ke tempat masing-masing untuk mengemasi pakaian serta peralatan dan kebutuhan mereka selama numpang tinggal di rumah Anggara. Sementara Bara yang sebelumnya membawa mobil Areta, kembali menyetir Porsche merah tersebut menuju kediaman Anggara. Membawa istrinya, ibu mertua dan mantan nenek lampir yang masih saja tampak pucat pasi setelah melihat ular kobra Jacob yang berbisa. Di mobil Anggara, Anggara sendiri membawa Areta, Akira serta Ova. Dalam sekejap, kediaman besar lagi mewah bak istana yang sebelumnya sepi, sunyi, senyap dalam keheningan bagai kuburan itu, mendadak ramai dan bising. Kehadiran tiga bumil yang sangat aktif serta Khairina dan ibunya, komplit bersama Aminah yang ikut-ikutan nyempil di antara mereka membuat suasana yang berbeda di rumah Anggara. Begitu sampai setelah membawa barang-barang pindahan mereka, Kai, Dion, Aryo maupun Bara tidak dibiarkan berleha-leha. Mereka lanjut dipanggil ke ruang kerja Anggara. Di ruangan itu keempatnya lagi-lagi ditatar mempelajari bisnis. Pemandangannya sudah seperti orang yang kembali kuliah, dengan mentoring yang sudah berpengalaman. Sedangkan para wanita berkumpul di ruang tengah sambil saling menggibah, membahas hal-hal random serta perencanaan untuk masa depan mereka masing-masing. Juga mendapat banyak wejangan dalam menangani bayi dari Kirana, tak lupa juga Areta dan Akira memantau jalannya perusahaan. Saat kemudian malam menjelang, masing-masing pasangan mendapat kamar di lantai 2. Areta dan Akira, jelas saja menempati kamar mereka kembali semasa remaja saat tinggal di sana. Sementara Ova, Khairina dan Aminah menempati kamar tamu yang tersedia. Ova tentu saja bersama Aryo, Aminah seorang diri, dan Khairina jelas lebih memilih bersama ibunya, dibandingkan bersama dengan Bara. Membuat Kirana tidak setuju dengan keputusan putrinya. Ai, emas sama nak Minah saja tidurnya. Biar kamu sama nak Bara yang di sini, seperti yang lainnya, tolak Kirana. Berdebat dengan putrinya yang agak sedikit keras kepala itu di dalam kamar tamu, di mana Bara duduk pada tepian ranjang menyimak ibu dan anak itu. Idih, ngapain teh Ai sama Kak Bara sekamar? Enggak mau, astagfirullah, lupa, iya, dia itu suamimu. Dosa loh nolak suami. Bisa dilaknat para malaikat kalau kamu tidurnya pisah dari suami, papar Kirana, menasihati. Bara ikut manggut-manggut membenarkan. Nah, dengar tuh, Khairina mendengus dan mendelik kesal pada Bara. Menatapnya dengan tajam menunjukkan ketidaksetujuan. Ai, paham, Mak. Tapi, Oga, gadis itu bergidik seakan membayangkan hal yang mengerikan di dalam kepala, dan Bara peka akan apa yang gadis itu takutkan. Oga, entar juga jadi ayo, seru Kirana, sambil mengangkat tas jinjingan berisi pakaiannya untuk dibawa ke kamar Aminah. Sebelumnya, ia dan putrinya itu memang tidur di kamar itu setelah Kai pulang dari Jepang dan menemani Areta di rumah sakit. Karena peraturan rumah sakit yang membatasi penjaga pasien hanya 2 orang, dan tidak memungkinkan bagi Khairina ikut menginap bersama di sana dikarenakan tak ingin pulang ke pondok kasih bersama Bara, maka Kirana memutuskan untuk ikut bersama Anggara dan menginap di rumah besarnya. Akan tetapi, saat ini tidak ada alasan bagi Kirana untuk membiarkan Khairina menolak sekamar dengan suaminya. Jika kemarin ia menolak dengan alasan tidak nyaman tidur di kos dengan ranjang sempit, maka kini tak ada alasan lagi melihat ranjang di kamar itu berukuran king size dan sangat empuk, juga nyaman. Bahkan jika pasangan muda itu salto-salto di atasnya, ranjang tersebut tidak akan ambruk seperti ranjang yang Kai dan Areta rusak saat itu. Melihat Kirana ngotot pindah kamar, Khairina lekas menarik tas ibunya dan menahannya. Ah, sentak Kirana, pokoknya emak tetap di sini. Kalau tidak, Ai juga ikut pindah ke kamar Teh Mina, ngototnya. Kirana geleng-geleng kepala. Ia menoleh melihat Bara dan tersenyum canggung. Nak Bara, maaf ya, anak emak ini emang masih labil. Dan sedikit keras kepala. Ralat. Banyak, bukan sedikit, sangat-sangat keras kepala. Eyang aja berani dilawannya. Tukas wanita paruh Bara berwajah ayu itu dengan penuh rasa bersalah. Emak. Khairina mencibik mendengar penuturan emaknya yang 100% memang kenyataan. Pokoknya, Ai gak mau sekamar. Kak Bara, kan juga udah janji. Bukankah begitu kesepakatan kita di awal? Tanya gadis itu sambil menatap Bara. Kirana mengerutkan kening dan memberi tatapan menyelidik. Kesepakatan apa? Memangnya kalian membuat kesepakatan seperti apa? Bab 257. Janji Khairina. Oh, bukan apa-apa, Mak. Kami tidak membuat kesepakatan macam-macam, kok. Bara tergagap-gagap mengelak, matanya secepat kilat melirik sang istri seakan meminta ia memberi klarifikasi secepatnya. Bisa berabi kalau sang mertua mengetahui kesepakatan mereka berdua. Khairina yang keceplosan lekas meralat. Iya, Mak. Maksud Ai, bukan kesepakatan apa-apa. Ai hanya mengingatkan janji Kak Bara yang katanya siap menunggu Ai sampai siap dulu. Untuk sekarang, Ai belum mau. Ai belum terbiasa dan belum mengenal Kak Bara dengan baik. Ai masih merasa asing. Ai benar-benar belum siap dengan semua ini. Gadis itu membuang napas kasar lalu melempar tubuh duduk ke tepian ranjang pada ujung kaki ranjang. Sekitar 1 meter dari tempat Bara duduk, mengangkat kedua tangan menutupi wajah disusul suara isak tangis tertahan. Kedua pundaknya ikut bergerak naik turun seirama dengan tarikan napasnya yang tersengal-sengal. Bara tentu saja panik melihat istrinya menangis. Ia melempar pandang lebih dulu pada ibu mertua sebelum mendekati istrinya seakan meminta izin. Kembali Kirana geleng-geleng kepala melihat putrinya. Kalian bicara dulu kalau begitu, cari jalan tengahnya. Emak tidak mau ikut campur lagi, ungkapnya, sedikit kecewa dengan sikap labil anaknya. Walau begitu ia bisa memahami perasaan anak gadisnya itu yang memang semua serba mendadak baginya. Kirana meletakkan tas jinjingan ke lantai lalu beranjak keluar kamar meninggalkan pasangan suami istri tersebut. Perlahan-lahan, Bara pun mendekati sang istri lalu mengusap punggungnya. Gadis itu menggerakkan pundak seakan memberi gestur penolakan akan sentuhan tangan Bara. Bara menghela napas dan menarik tangannya. Ia lalu berpindah ke depan gadis itu dengan posisi bersimpuh di atas lutut. Diamlah, berhenti menyanyi sendu begitu, suaramu cempreng, gak enak didengar, deh. Sumpah, Khairina tak merespons. Betapa malang nasibku, sejak ku dipaksa nikah. Walau kini dapat suami, tapi suamiku gendeng. Bara coba menghibur dengan bersendung menyanyikan lagu ratapan anak tiri yang sudah diaransemen ulang menjadi tatapan seorang istri, bukannya terhibur, malah isak tangis gadis itu semakin menjadi. Terdengar pilu dan menyayat hati. Benar-benar seperti bawang merah yang dianiaya ibu tiri.
Bara sampai garuk-garuk kepala kehilangan ide. Sudahlah, aku tuh paling gak bisa diginiin. Dengar wanita menangis itu kelemahanku. Sumpah, deh, gak percaya. Ya, sudah, nangis aja terus sampai banjir, biar aku mati kelelep di sini, bujuk Bara yang sebenarnya bukan membujuk. Memangnya kamu sudah dipukul sampai menangis terseduh-seduh seperti itu? Tanya Bara dengan nada bergurau. Khairina menggelengkan kepala. Terus, kucingmu mati tersambar petir. Gadis itu kembali menggelengkan kepala. Lah, terus piye? Cowokmu mati kelindas odong-odong. Kali ini Khairina tak menggeleng. Ia membuka kedua tangan yang menutupi wajah dan menatap Bara dengan penuh kesal. Karena kena tipu modus Kak Bara. Lah, emang aku nipu apa, Dek? Katanya menawarkan bantuan lewat pernikahan, tapi belum apa-apa Kak Bara sudah menuntut hak. Pakai emak lagi sebagai tameng. Kak Bara pikir ini apaan? Tanya gadis itu terseduh-seduh. Air matanya benar-benar menitik satu persatu membasahi wajah imutnya. Bara yang tidak tahan melihat itu lekas menarik dan memeluknya. Gadis itu jelas melawan, tapi sekuat apapun melakukan perlawanan, tenaga Bara jauh lebih kuat. Tubuhnya didekap dengan erat dan hangat. Khairina yang awalnya melawan perlahan-lahan mengendurkan diri hingga akhirnya melemaskan tubuh di dalam pelukan Bara. Bara membiarkan gadis itu menumpahkan kesedihan di dadanya. Sampai isak tangis itu benar-benar reda, barulah Bara melepaskan dan menarik diri. Namun, tak menjauh. Tetap berada di depan istrinya sambil menyeka air mata yang tersisa di wajah, kemudian buru-buru mengambilkan air minum pada cerek kaca yang tersedia di atas nakas di samping ranjang. Gimana, sudah tenang? Tanyanya begitu Khairina meneguk abis isi gelas. Khairina hanya mengangguk sambil memangku gelas yang sudah kosong. Bara lekas mengambil gelas tersebut dan meletakkan ke lantai, lalu kembali membantu mengusap sisa-sisa air mata. Idih, jorok, ingusnya ikut keluar, nih, ejek Bara. Khairina hanya mencibik. Bara menghela napas dan menatap lekat istrinya itu. Masih marah, Khairina mengangguk. Denganku, dengan siapa lagi? Masa dengan Mang Asep yang jualan gulali? Senyum Bara otomatis terkembang. Nah, gitu, mending kamu galak-galak daripada nangis. Masa gitu aja udah nangis? Cengeng, masa kalah berdebat denganku? Ih, gak asyik banget. Habisnya Kak Bara bermuka dua. Lain di mulut lain di hati. Idih, jangan ngadi-ngadi. Emang aku siluman bermuka dua? Lihat baik-baik, mukaku cuma satu. Nih di depan, ada dua alis, dua mata, satu hidung satu mulut dengan dua bibir yang menggoda. Bisa kamu cium kalau mau, godanya sambil menaik turunkan alis. Khairina mencibir dan memukul kesal pundak laki-laki itu, tapi Bara lekas menangkap dan menggenggamnya. Ih, jangan pegang-pegang. Ai, gak suka, pekik Khairina menarik tangan. Tapi aku suka, aku mau pegang. Bara semakin menguatkan genggaman tangan. Kak Bara bisa serius dikit gak sih? Gak bisa, soalnya aku seriusnya banyak. Ih, ngeselin banget sih. Ih, imut banget sih, balas Bara. Khairina kembali bergerak memukul pundak Bara dengan tangan satunya, tapi tangan itu kembali bernasib sama dengan tangan satunya. Berada dalam genggaman tangan Bara yang kuat, tapi juga hangat. Baiklah, aku serius. Lihat aku bicara, panggil Bara. Maaf, ya, Dek. Aku sudah membuatmu berada dalam keadaan seperti ini, tapi kamu juga harus paham bagaimana dengan kondisiku. Walau awalnya aku berdalih dengan menawarkan bantuan, tapi pernikahan kita ini sah loh. Tidak bisa dibuat mainan. Aku tidak akan menjelaskan lebih jauh, karena aku yakin kamu jauh lebih paham dibandingkan aku yang mungkin tidak sebegitu religius seperti keluargamu. Aku sadar, kamu masih merasa asing padaku yang baru saja kamu kenal. Aku mungkin terlihat sering mendesak, tapi percayalah, itu hanyalah gurauan. Entah mengapa aku senang melihatmu yang kesal padaku. Kamu terlihat lebih manis saat merajuk. Hah. Khairina mencibik sambil menarik tangannya. Tapi Bara semakin mengeratkan pegangan. Maaf, bercanda, ujar Bara, terkekeh ringan. Aku tak akan mendesakmu. Aku sangat mengerti kok dengan perasaanmu saat ini. Sudah aku bilang, kan? Tenang saja dan percaya padaku. Kedepannya jika aku menggodamu, yakinlah itu cuma gurauan. Aku itu hobi bergurau dan susah untuk serius. Dan kamu lawan yang sebanding sejauh ini. Karena itu jangan menganggap terlalu serius bercandaanku. Oke, Khairina menatap lekat Bara sepersekian detik lamanya, kemudian akhirnya mengangguk. Terus sekarang maumu apa? Aku akan mengikuti dan menerima keputusanmu. Semuanya iya, jawab Bara diiringi anggukan kepala. Ai belum mau sekamar dengan Kak Bara. Baiklah, diterima, ucap Bara. Dengan lapang dada ia menerima keputusan istri ABG-nya itu. Lagi pula, bila sekamar lagi, ia belum tentu bisa menahan diri seperti malam pertama menginap bersama. Apalagi, sudah ada wejangan dari Mbah Putri untuk memintanya menahan diri sampai acara adat pernikahan mereka diselenggarakan 1 tahun ke depan. Ai mau tinggal di sini saja bersama keluarga Teteh Reta, dan Kak Bara di kos Bu Asih. Kok gitu, Kak Bara mau numpang di sini juga? Bara mengerutkan kening kebingungan. Lah. Terus gimana hubungan kita bisa berkembang kalau berjauhan? Kak Bara kan bisa ke sini, tapi gak nginap. Bara mendengkus kesal. Iya, diterima, ucapnya dengan setengah hati. Khairina tersenyum puas. Tapi, ada syarat juga dariku. Apa? Aku akan bersabar dan mengikuti semua keinginanmu, tapi begitu aku sudah punya tempat tinggal yang layak untukmu, kamu harus bersedia ikut. Kalau, Ai gak mau, harus mau. Kalau tidak akan kubawa pulang ke kampung, kuserahkan ke tangan Eyang, biar jadi orang-orangan kebun. Kok, gitu? Ya, kalau tak mau setujui cepat, iya. Satu lagi, apa lagi? Aku memberimu waktu 1 tahun untuk menyiapkan diri menjadi seorang istri seutuhnya. Saat kamu sudah berulang tahun, aku mau saat itu juga kamu sudah ikhlas menyerahkan dirimu padaku. Khairina langsung menaikkan kedua alis dengan maksimal, menunjukkan ketidaksetujuannya. Tidak ada protes-protes, itu sudah permintaanku yang wajib kamu terima. Mau tidak mau, aku akan memupuk kesabaran sampai saat itu, dan kamu wajib memberi reward padaku atas kesabaranku menunggu. Bagaimana? Kalau Ai tetap menolak, maka sekarang juga aku akan meminta hakku. Ih, gak mau, harus mau, akan kupaksa kalau perlu. Kak Bara, pekik gadis itu, terlihat geram dan kesal luar biasa. Bukannya Kak Bara tadi sudah janji, makanya kamu janji dulu untuk menepati janji, biar aku juga bisa menepati janjiku. Ada janji di atas janji, kenapa jadi riwah begini sih? Makanya kalau tak mau pusing, terima syaratku dan berjanji. Kok Ai merasa seperti dimodusin? Kak Bara pintar membolak-balik perkataan.
Makanya berjanji cepat, kalau tidak syaratnya akan bertambah banyak. Tapi permintaan Kak Bara terlalu susah. Tidak susah. Ini bukan ujian sekolah, tapi Ai benar-benar gak bisa. Syarat selanjutnya, kamu wajib menciumku setiap kali datang berkunjung kemari, Kak Bara. Syarat selanjutnya, kamu wajib membuatkanku bekal makan siang dan mengantarkannya sendiri ke kantor. Astaga, Kak Bara ngelunjak. Makanya janji cepat, gak mau. Syarat selanjutnya, oke. Ai, berjanji. Berjanji apa? Seperti yang Kak Bara katakan tadi. Apa bunyinya? Yang akan. Yang akan apa? Tanya Bara tidak sabaran. Yang akan menyerahkan diri dengan ikhlas saat berulang tahun-tahun depan, seru gadis itu ngegas. Kurang jelas. Ulang, perintah Bara. Tunggu, biar Afdol, kamu berjanji di atas ini. Bara buru-buru mengambil musaf yang berada di atas nakas di samping cerek air yang diambilnya tadi. Nah, berjanji di atas ini, biar kamu tidak bisa mengingkarinya. Astagfirullah, kenapa sampai seperti ini? Untuk meyakinkan saja, Kak Bara tidak percaya kata-kata Ai. Memang iya, aku tidak bisa percaya, karena kamu terlalu pintar mengelak. Ayo, cepat, kalau tidak aku tambah syaratnya. Khairina mendelik kesal. Namun, mau tak mau ia akhirnya melakukan keinginan suaminya dengan terpaksa. Entah mengapa saat ini ia merasa dirinya benar-benar dikadalin. Bara menyunggingkan senyum kepuasan. Ia segera meletakkan musaf itu di atas ranjang di samping istrinya. Khairina masih terpaku menelaah salahnya di mana perjanjian itu, saat tiba-tiba ia sudah merasakan sesuatu yang hangat menempel di keningnya. Mengecupnya dengan lembut dan membuatnya tersentak. Kak, Bara, mencium Ai, tanya gadis itu tergagap-gagap, terlihat syok luar biasa. Namun, Bara malah tersenyum melihatnya. Pertanyaannya sama persis saat malam ia mencium gadis itu, kenapa? Gak boleh. Tetapi ini ciuman pertama Ai, jawabnya, seperti orang yang linglung. Yakin yang pertama? Ya, iyalah. Memangnya Ai pernah ciuman dengan siapa? Sama nyamuk besar mungkin. Ya, kali ada nyamuk besar. Gadis itu lagi-lagi mendelik. Bara mengulas senyum dan semakin merapat. Kak Bara mau apa lagi? Yang tadi itu cuma kecupan. Kalau ciuman itu seperti ini. Bara segera mendorong wajahnya merapat ke depan, meraih bibir gadis itu yang sudah terkungkung tak bisa mengelak. Namun, bertepatan itu, Kirana tiba-tiba muncul di ambang pintu dan menggagalkannya. Membuat Bara dan Khairina sama-sama menoleh ke arah pintu yang terbuka. Aduh, maafkan emak gak tahu kalau kalian. Kirana jadi salah tingkah sendiri. Ia buru-buru mengambil tas jincingan dan mengeluarkan mukena dari dalam sana. Emak cuma mau ambil ini, mau salat di luar bersama Minah. Kalian lanjutkan saja, iya. Emak gak akan ganggu lagi, ucapnya terbata-bata, tapi sambil tersenyum-senyum. Ibu itu segera berlari keluar dan menutup pintu. Bara kembali ingin mengulang, tapi pintu kembali terbuka. Jangan lupa kunci pintunya, ucap Kirana dengan kepala yang menyembul. Bara jadi cengengesan salah tingkah. Ia melihat Khairina yang masih gugup dan mengacak puncak kepalanya. Bernapaslah, nanti kamu bisa mati kalau menahan napas terus. Aku tidak jadi menciummu, kok. Momennya sudah dirusak ibumu, ucapnya terkekeh. Gadis itu langsung menarik napas panjang dengan lega. Tapi sebagai gantinya, Bara mengecup ujung jari telunjuk dan tengah lalu menempelkannya ke kening Khairina dengan lembut. Persis saat ia melakukan hal itu di kampung sesaat sebelum berangkat ke kota. Kedepannya, aku hanya memberikan ciuman seperti ini sampai tiba waktu perjanjian kita, bisik Bara di telinga Khairina yang mematung. Laki-laki itu mengulum senyum, kembali mengacak puncak kepala Khairina, sebelum kemudian beranjak keluar kamar. Meninggalkan gadis itu dengan sejuta perasaan yang berkecamuk di dalam dada. Bab 258. Masa-masa pertahanan diri. Jika kemilau cahaya mewakili sang mentari menyampaikan sinarnya, embusan angin yang menggerakkan tirai-tirai tipis mewakili udara yang tak terlihat, maka pemandangan Areta yang masih bergelung di dalam selimut di setiap pagi mewakili segala keindahan dunia di mata Kai setiap kali terbangun di pagi hari. Bak sebuah keajaiban yang hadir dan mewarnai seluruh kehidupannya. Kai bahkan berusaha mengingat-ingat kebaikan apa yang telah ia amalkan sampai diberi begitu banyak kebahagiaan yang datang secara bertubi-tubi padanya. Sosok wanita cantik keras kepala dan arogan yang awalnya membawa kerepotan, berbalik 180 derajat. Menjelma menjadi bidadari yang membawa seluruh kebahagiaan, yang tak lama lagi akan memberikan 2 anak sekaligus. Maka, nikmat mana lagi yang bisa Kai dustakan? Senyum laki-laki itu melebar tatkala bola matanya menelusuri garis-garis wajah sang istri yang masih terpejam rapat dalam buayan alam mimpi. Tangannya bergerak menyingkap anak-anak rambut yang menutupi wajah, kemudian kembali menyusuri wajah itu dengan bibir. Mengecup dengan penuh lembut sampai tak ada bagian wajah yang terlewatkan. Assalamualaikum, sayang. Selamat pagi, sapanya. Sambil mengusap lembut pipi wanita itu, Areta menggeliat, bulu matanya yang lentik bergerak saling bergesekan, kemudian disusul kelopak mata yang terangkat perlahan dan menampilkan bola mata berwarna kecoklatan yang sangat indah dan berbinar penuh aura kecantikan. Wanita itu mengerjapkan mata, memicing, dan menarik kedua sudut bibir membentuk lengkungan senyum. Waalaikumsalam, pagi juga Kai, jawabnya dengan suara penuh serak dan kelopak mata yang masih terasa berat untuk terangkat. Masih ngantuk, Areta mengangguk malas dan kembali memejamkan mata. Sedetik kemudian dengkuran halusnya terdengar lelap dalam tidur. Kai mengulung senyum, ia mengecup ubun-ubun wanita tersebut sebelum kemudian menyusutkan tubuh ke bawah. Menyingkap selimut yang menutupi tubuh sang istri beserta gaun tidur berbahan satin lembut yang digulung ke atas, hingga perut mulus tak tercela yang sudah mulai mengembang itu memenuhi pandangan Kai. Assalamualaikum, anak-anak ayah, sapanya di depan perut, kemudian mengecup dan mengusapnya lembut. Sekali lagi, Areta hanya menggeliat dalam tidur. Membuat Kai tersenyum geli melihatnya. Dengan usil, kembali mengusap perut itu sambil mengecup-ngecupnya dengan intens. Tangan Areta bergerak mendorong kepala Kai dari perutnya. Geli, Kai, keluhnya. Sayang, aku hanya mau menyapa anakku. Kamu tidur saja, jangan ganggu interaksi kami. Kembali Kai mengecup-ngecup perut istrinya dengan usil. Astaga Kai, geli, protes Areta, masih dengan mata terpejam dan suara yang terdengar serak. Geli, masih geli mana dengan yang ini? Kai menggerakkan tangan ke bagian bawah tubuh istrinya, menyusup masuk ke balik kain tipis berenda yang sukses membuat Areta memekik lantang dan membuka mata. Astaga, Kai, sentaknya, geli, mana, Kai menyeringai nakal, menarik tangan dan menggerakkan tubuh ke atas kembali.
Sudah mulai mesum kamu. Hanya pegang saja, sayang, bisik Kai, seraya menyusupkan kepala ke leher Areta dengan manja dan menggosokkan hidungnya di sana. Kai, geli. Areta bergidik dan mendorong kepala Kai kembali ke atas. Aku merindukanmu. Areta refleks melirik Kai penuh selidik. Rindu apa rindu? Nih. Kai tersenyum masam dan kembali merapatkan tubuh memeluk istrinya dengan erat. Sudah 2 minggu lebih lamanya ia tidak mendapat jatah sejak Areta masuk ke rumah sakit dan akhirnya tinggal di kediaman utama sampai pagi ini. Rindu apa? Kai, ulang Areta, bertanya. Kai menggelengkan kepala, tapi matanya menatap istrinya penuh arti. Bola mata wanita itu balas menatap kedua mata Kai. Menelisik bola mata Kai yang jernih dan selalu sukses membuat Areta tenggelam di dalam pesonanya. Areta yang mengerti maksud kode itu langsung menggigit bibir bawahnya sambil tersenyum genit. Dan itu sukses membuat pertahanan Kai runtuh. Serta merta maju merapat dan menyambar bibir yang merekah seakan-akan memanggilnya sejak tadi untuk segera dicicipi. Areta jelas menyambut dengan sukacita. Membalas pagutan Kai dengan sama bergeloranya. Hingga tanpa sadar tangannya bergerak dengan sendirinya ke bawah. Pagutan itu sontak terputus dengan rangan Kai yang tiba-tiba merasakan bagian bawah tubuhnya diremas kuat. Sayang, protes Kai, dengan sorot mata yang menunjukkan kebalikannya. Kai, Areta berbisik manja disertai desahan lembut. Semburat merah tiba-tiba menjalar memenuhi lapisan bawah kulit wajah cantiknya. Terasa panas dan geli, seakan banyak kaki-kaki semut berjalan. Terlebih dengan jantungnya yang langsung memompa dengan cepat. Jangan memancing, sayang. Kamu yang mancing duluan, Kai. Kai menggeleng dan menarik diri. Akan tetapi Areta menarik kaos depannya. Menahannya untuk menjauh, jangan pergi, pintanya. Sudah seminggu ini Kai selalu berusaha menghindar bila atmosfer yang terjadi sudah mengarah ke sana. Sayang, lanjutkan, Kai, bisik Areta dengan tangan yang mulai bergerak meraba-raba dada bidang Kai hingga turun kembali ke bawah sana, membuat Kai sekuat tenaga menahan diri. Sayang, belum bisa. Lakukan, Kai, pinta Areta. Berisiko, sayang. Dokter melarang untuk sementara waktu. Lakukan dengan pelan-pelan. Aku tidak mau ambil risiko, sayang. Kai. Areta menangkup pipi Kai. Menatapnya lekat lalu menarik tengkuk laki-laki itu dan kembali menciumnya. Lakukan, Kai. Aku menginginkannya. Sangat menginginkan dirimu di dalam diriku, bisiknya sensual. Pertahanan Kai sempat runtuh, tapi akal dan pikiran segera menguasai dirinya. Ia kembali membaringkan tubuh dan mengecup kening Areta. Sayang, kita harus menahan diri demi kebaikan anak kita, bisiknya. Areta menarik wajah, bibirnya yang masih kebas mengerucut, menampilkan wajahnya yang merengut masam. Kalau tidak mau, kenapa memancing? Ketusnya memaki. Mulutnya terlihat komat kami tidak jelas dan membuat Kai kembali menciumnya karena gemas. Kai. Ayolah, please. Sebentar saja, pintanya kembali dengan manja, belum boleh, sayang. Kecuali apa? Areta mendorong Kai menjauh untuk melihat ekspresi wajahnya. Kecuali kalau kita tidak melakukan penetrasi, bisik Kai. Caranya, Areta mengerjap bingung. Kai lantas berguling naik ke atas. Laki-laki itu tersenyum simpul dan mengerlingkan mata dengan genit. Lalu, menyusutkan tubuh turun ke bagian bawah. Detik kemudian desahan Areta mengisi keheningan di kamar itu. Saking menggemanya, suara-suara aneh itu berhasil menembus pintu kamar dan sama-sama didengar oleh seorang gadis yang berdiri di depan pintu tersebut. Karena penasaran, ia merapat dan menempelkan telinga ke daun pintu. Membuat desahan itu semakin jelas terdengar. Astagfirullah, Reza ganas juga, pekiknya seraya membekap mulut. Telinganya mendadak terasa panas. Rambut-rambut halus di sekujur tubuhnya ikut merinding disko. Ia bergidik nyeri dan lekas berlari. Berpindah ke depan kamar Akira dan mengetuk pintu tersebut tanpa pikir panjang. Akan tetapi, ketukannya terhenti saat gadis itu mendengar hal yang sama juga dari dalam sana. Waduh, Kairina kembali membekap mulut dan dengan lincah berlari sembunyi ke balik pilar tinggi bangunan saat pintu kamar itu terbuka. Dari balik pilar itu, ia mengintip dan melihat Akira yang hanya memakai handuk piyama celingat-celinguk. Siapa? Suara Dion terdengar bertanya dari dalam kamar. Gak tahu, gak ada siapa-siapa. Dion muncul di belakang Akira dan memeluk istrinya dari belakang. Sayang, Akira menepuk lengan Dion. Dion tertawa ringan lalu mengangkat istrinya, sementara kakinya bergerak mendorong pintu. Kairina lekas menghela napas lega begitu pintu tertutup. Selamat, lirihnya mengusap dada. Lanjut melangkah menuju kamar Ova dan kembali mengetuk-ngetuk pintunya tanpa pikir panjang. Akan tetapi, suara-suara aneh juga terdengar dari dalam sana, membuat gadis itu semakin merinding. Pasalnya, suara di kamar itu lebih powerful dibandingkan 2 kamar sebelumnya. Seperti berada di batas volume maksimal yang sukses membuat Kairina panas dingin gemetaran tak menentu. Handle pintu di depannya berputar, membuat gadis itu lekas berlari sembunyi kembali ke balik pilar. Pintu kamar terbuka. Aryo muncul dari balik pintu dengan hanya memakai handuk. Laki-laki itu belum sempat menoleh mencari orang yang mengetuk pintu, saat kemudian terlihat tangan Ova menariknya masuk dan pintu kembali tertutup. Disusul suara erangan Aryo yang terdengar sangat kencang. Bola mata Kairina sampai membelalak sempurna, seperti akan meloncat keluar dari tempatnya. Ia menelan ludah susah payah sambil bergidik nyeri dan geli berkali-kali membayangkan apa yang ketiga pasangan itu lakukan. Alamak, sadis-sadis amat pasutri ini, gumamnya seraya geleng-geleng kepala. Siapa yang sadis? Tanya seseorang yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya, dengan wajah yang condong ke depan di samping wajahnya. Kairina yang terkejut sontak menoleh ke samping dan tanpa sengaja bibirnya menempel pada pipi laki-laki di sampingnya itu, bola matanya kembali membelalak, kali ini membulat seolah melihat hantu. Bukan salahku, loh, iya, seru bara seraya menjauh dan menggelengkan kepala diikuti gestur kedua tangan yang bergerak-gerak. Ngapain tiba-tiba muncul di samping Ai? Tanyanya ketus, sambil menepuk-nepuk lengan bara dengan kesal, emak yang minta aku memanggilmu turun. Tapi gak usah pakai ngagetin Ai seperti tadi. Kalau gak gitu, aku mana dapat serangan fajar. Bara menaik turunkan alis dengan santai, sambil mengusap-usap pipi yang baru saja dikecup sang istri. Sepertinya pipi itu tidak akan terkena air dalam waktu 7 hari 7 malam saking gembiranya. Kairina mendelik. Ia mendengkus sambil mengentakkan kaki ke lantai dengan kasar lalu berbalik dan melangkah pergi. Tunggu dulu, tahan bara. Menarik tangan gadis itu hingga tubuhnya ikut tertarik mundur ke belakang. Jelas gadis itu bereaksi cepat dengan menepis tangan bara. Sampai tubuhnya ikut bergidik beberapa kali. Sepertinya suara desahan-desahan serta erangan yang didengarnya tadi masih menari-nari di dalam kepala, membuatnya merinding melihat laki-laki di depannya.
Astagfirullah, Ai, aku gak rabies kok. Kenapa melihatku seperti kuman begitu? Kak Bara mau apa? Tanyanya ketus. Gak bisa dimanis-manisin sedikit gatuh mulut kalau ngomong. Gak bisa. Bara geleng-geleng kepala dan melangkah maju. Secara spontan gadis itu juga melompat mundur. Bara kembali melangkah mendekati, dan gadis itu lagi-lagi melompat mundur hingga 3 kali lompatan. Kamu lagi cosplay jadi pocong. Pocong tuh loncatnya ke depan, kenapa malah ke belakang? Salah atuh, Neng Ai. Terang Bara seraya kembali melangkah ke depan, dan Hairina kembali menghindar dengan melangkah mundur menjauh hingga punggungnya membentur pada dinding dan terjebak di sana. Ayo loh, gak bisa mundur lagi, kan? Bara tersenyum mengejek dengan kaki yang ikut melangkah merapat. Kakak Bara, mau apa? Mau apa lagi? Ih, mau apa? Sih, gadis itu mendorong dada Bara yang semakin merapat. Hanya mau menagih kis pagi aja, kok. Kan tadi udah. Itu gak disengaja. Bara mencondongkan tubuh menunduk. Kedua tangannya menyentuh dinding di samping kiri kanan tubuh gadis itu. Mengurungnya agar tak bisa kemana-mana. Ih, gak boleh. Sudah perjanjian malam itu bukan? Tapi seminggu ini kamu sudah menghindariku. Siapa yang menghindar? Kamu. Enggak, deh. Kamu selalu sembunyi tiap aku datang. Siapa bilang? Kamu gak pernah ada kalau aku datang. Ada, kok. Kak Bara aja yang juling sampai gak lihat Ai yang sebesar ini. Kalau begitu tepati janjimu mulai hari ini. Bukannya waktunya 1 tahun. Bukan yang itu. Lah, janji yang mana lagi? Yang berikan kis setiap aku datang dan bawakan juga makan siang di kantor setiap hari. Siang ini dimulai, terang Bara seraya menatap lekat wajah Hairina dengan serius. Gadis itu lantas membuang muka ke samping menghindari tatapan Bara yang tak tahu mengapa membuat jantungnya berdetak tidak karuan. Ai, gak bisa. Kenapa gak bisa? Ai mau mengecek kampus sebentar. Jam berapa? Gak tahu. Bara semakin memajukan wajah hingga embusan napasnya semakin menerpa kulit wajah Hairina. Jam berapa? Ulangnya. Jam 11, ucap gadis itu tergagap-gagap. Tunggu aku yang antar. Gak usah, ada A yang mau antar. Aku suamimu, Ai, juga kakak Ai. Aku yang lebih berhak. Gadis itu mendelik dan akhirnya menatap kedua mata Bara. Iya, puas. Belum, tuh, lah, apalagi, kisnya. Ya, ampun. Kak Bara semakin lama semakin melunjak iya. Sesuai perjanjian, kok, gadis itu menghela napas kasar. Ia mendelik, tapi akhirnya memejamkan mata dengan pasrah. Cepat, lakukan. Ai sudah lapar ini. Bara mengulung senyum melihat tingkah istrinya, bukannya mengambil kesempatan untuk mencium bibir istrinya yang sudah pasrah, ia malah hanya menempelkan kedua jarinya ke dahi gadis itu yang sebelumnya sudah dikecup di bibir. Gadis itu mengintip dari sela-sela mata, dan perlahan membuka mata saat tidak merasakan sesuatu menempel lagi di wajahnya. Bernapas, tegur Bara yang lagi-lagi melihat gadis itu menahan napasnya. Hairina mendengkus dan mendelik kesal. Kenapa? Kecewa karena cuma begitu. Idih, siapa bilang? Bara tertawa kecil, ia mengacak puncak kepala gadis itu yang jauh lebih pendek darinya lalu lanjut mengusap pipinya. Aku sudah janji bukan, hanya akan melakukan ciuman seperti ini sampai waktu perjanjian kita tiba. Jadi, gak usah takut dan menghindar. Aku bukan kuman, virus atau monster yang perlu dihindari. Oke, Hairina tak menjawab, ia hanya terpaku menatap Bara yang sialnya semakin hari terlihat tampan saja di matanya. Kenapa? Terpesona. Idih, siapa bilang? Gadis itu mendorong Bara menjauh lalu dengan lincahnya menunduk dan keluar dari kungkungan Bara, kemudian berlari pergi. Astaga, benar-benar kayak belut nih bocah. Bara geleng-geleng kepala, tapi terkekeh melihatnya yang salah jalan. Hei, mau kemana? Teriaknya. Mau makanlah. Ruang makan di bawah. Tangganya di sana. Kenapa lari ke situ? Siapa bilang mau makan di ruang makan? Orang Ai mau makan di kamar, tukas gadis itu tak mau kalah, tapi langkahnya berbelok juga ke arah yang Bara tunjuk. Dasar bocah, gak mau kalah. Bara tersenyum-senyum melihat istrinya. Secara bersamaan 3 pintu kamar di koridor itu terbuka. 3 pemuda keluar kompak bersamaan. Apa tuh yang ribut-ribut tadi? Tanya ketiganya kompak. Bara menoleh dan memindai penampilan ketiganya yang hanya memakai handuk. Mandi junub dulu sana, baru keluar, bab 259. Frustrasinya si bule belekok. Pukul 8 pagi lewat sedikit, Kai dan Areta baru turun ke ruang makan. Keduanya tampak segar dengan raut wajah yang berseri-seri, saling merangkul mesra berjalan. Atau lebih tepatnya, Kai menjaga langkah istrinya agar berhati-hati. Saking hati-hatinya, butuh waktu beberapa puluh detik baru bisa sampai ke meja makan. Seperti keong berusia renta yang malas bergerak, mendekat secara perlahan-lahan langkah demi langkah. Anggara pikir, dirinya lah orang yang paling lebay setingkat jagat raya jika berhubungan dengan kehamilan, tapi ternyata ada yang jauh lebih parah darinya. Anggara sampai tersenyum geli melihat cara Kai memperlakukan satu-satunya putri kandung yang ia miliki. Apa yang menantunya lakukan itu, sangat persis dengan apa yang ia lakukan dulu pada istrinya saat mengandung Areta. Bahkan Anggara seperti melihat reka ulang kejadian berpuluh tahun yang lalu saat ini. Sepertinya sekarang Anggara baru paham kenapa ia bisa sejatuh hati itu pada Kai sejak kali pertama berjumpa dengannya. Ternyata itu semua karena sikap dan cara berpikir Kai yang sama seperti dirinya. Laki-laki paruh baya tersebut seperti melihat dirinya saat muda dulu di dalam sosok Kai saat ini. Polos, lugu, terkesan lemot dan tidak mengerti apa-apa, tapi cerdas luar biasa. Seakan menyimpan segudang ide-ide brilian di otaknya. Anggara terkekeh geli menelaah hal itu. Ia mengulung senyum tipis dan langsung menegur keduanya. Kalian berdua cepat kemari, sampai sore juga tidak akan sampai-sampai kalau jalannya seperti itu. Kalian mau kami menunggu sarapan ini menjadi makan siang? Mungkin mau menggenapkan langkah sampai 100 Pak Bos, celetuk Aryo, yang langsung mendapat tepukan di lengannya disertai pelototan mata oleh Ova. Kirana ikut geleng-geleng kepala melihat putra dan menantunya. Kai langsung menyengir malu dan mempercepat langkah membawa istrinya ke meja makan di mana semua sudah berkumpul duduk bersama, kecuali Aminah seorang. Pasalnya, di meja makan itu ikut bergabung seorang Jacob. Uncle datang lagi, tegur Areta. Jacob hanya mengangguk lemas, terlihat sangat tidak bertenaga, seakan seluruh semangat hidupnya tersedot habis tak bersisa. Ya, selepas bersunat 1 minggu yang lalu, Aminah sama sekali belum mau bertemu dengan Jacob. Sepertinya, apa yang ia lihat waktu itu benar-benar meninggalkan rasa takut dan ngeri luar biasa. Walau begitu, Jacob sama sekali tidak mau menyerah. Tetap gigih mengejar Aminah. Setiap harinya datang ke kediaman Anggara hanya untuk membujuk Aminah agar mau menikah dengannya.
Hanya saja, selama seminggu ini pula, Jacob tidak menemukan hasil apapun juga. Aminah selalu mengurung diri di kamar dan tidak mau melihat batang hidungnya sama sekali. Membuat laki-laki bule itu semakin frustrasi dari hari ke hari. Bagaimana? Apa dia belum mau menemuiku juga? Bola mata biru seperti batu safir itu tampak sendu melihat semua yang duduk mengelilingi meja dengan sendu. Tampak garis cekungan hitam di bawah mata yang menunjukkan jika dirinya kurang tidur beberapa hari belakangan ini. Kai dan Areta saling pandang terlebih dahulu sebelum kemudian bersama-sama menggelengkan kepala pada Jacob. Akira, Dion, Aryo, Ova, Bara dan Hairina ikut memfokuskan pandangan pada Jacob. Walau awalnya, laki-laki itu sangat menjengkelkan tingkat dewa dan sangat ingin mereka musnahkan sampai menjadi butiran debu, tapi saat ini mereka ikut merasakan kegundahan hati yang tengah menyelimuti dirinya. Siapa coba yang bakal menerima jika sehabis sunat, malah calon pengantin kabur hanya karena melihat keperkasaan calon suaminya sendiri. Di mana-mana perempuan akan semakin kesemsem dan berdebar-debar dengan hal itu, tapi karena ini adalah Aminah. Perempuan dengan spek langka yang unik bin ajaib, maka konsepnya menjadi berbeda. Kompak semuanya menghela napas panjang. Antara ikut bersedih, sekaligus juga ingin tertawa melihat kisah ngenes si bule belegu. Jacob pun ikut menghela napas panjang sepanjang kacang panjang di jalan kenangan yang panjang berliku-liku lalu bangkit berdiri. "Where are you going?" tanya Anggara. "Kemana lagi, James?" "Tentu saja membujuk calon istriku." "Tak usah membujuknya, tidak akan ada hasil," ujar Anggara enteng. "Sudah seminggu kamu membujuknya, tapi perempuan itu belum juga mau menemuimu. Itu berarti dia benar-benar tak ingin menikah denganmu," semprotnya. "So, what should I do?" tanya Jacob dengan nelangsa. Dirinya benar-benar merasa kacau. Tepat hari ini rencana pernikahan ia dan Aminah akan dilaksanakan. Semua sudah ia persiapkan dengan baik. Bahkan, bule itu telah meminta Madam Evelyn menyiapkan gaun pengantin yang paling cantik untuk calon istrinya yang tak kalah cantik. Namun, wanita yang akan memakai gaun itu malah ingin membatalkan rencana tersebut hanya karena terkejut melihat bagian tubuhnya. "Sit down and calm down," perintah Anggara. "Makan dan habiskan sarapanmu," lanjutnya. "Kamu pikir aku bisa makan dengan tenang sekarang, James?" Balas Jacob kesal, tapi akhirnya ia duduk kembali ke kursinya. "Sid, tahu begini kejadiannya, aku tidak akan rela disunat. Mana sudah sakit, jatuh pingsan, menanggung malu luar biasa, ditinggalkan Minah lagi. Belum lagi orang tuanya di apartemen yang seenak hati main perintah ke sana kemari agar aku mengikuti keinginan mereka yang tidak ada habisnya. Bisa-bisa aku mati berdiri sebelum menikahi anaknya," tutur Jacob, bersungut-sungut kesal. Terlihat sangat memprihatinkan. 4 serangkai sampai meringis membayangkan diri berada di posisi Jacob. Sementara Areta, Akira, Ova dan Hairina yang notabene seorang perempuan yang tidak mengerti kegundahan laki-laki, hanya terpaku dalam diam sambil menikmati sarapan mereka yang berupa nasi goreng buatan Kirana. Laki-laki bule itu meluruskan kepala ke bawah dan menumpukan sebagian sisi wajah di atas meja. Matanya menatap kosong ke samping, tepat pada Areta yang baru duduk ke kursi. "Uncle, kenapa jadi melo begini? Masa gara-gara si ondel-ondel itu langsung jadi seperti orang sekarat begini?" "It's because love, Reta. Kamu kalau Uncle pisahkan dengan Kai, apa rela?" balas Anggara. "Enak saja, gak boleh. Tidak ada yang boleh pisahkan Kai dari Reta," pekik Areta dengan garang, mata bulatnya melotot Jacob dengan tajam. Jacob membuang napas kasar dan menegakkan punggung kembali. "Kan seandainya, Reta, seandainya, gak ada kata seandainya. Perkataan adalah doa. Kalau Uncle bicara sembarang lagi, bakal Reta cincang mulut Uncle," seru Areta, menyentak sendok di atas piring dengan keras. Hingga piring nyaris pecah berkeping-keping seandainya saja terbuat dari bahan keramik murahan. Untung saja semua piring di rumah itu terbuat dari keramik berkualitas tinggi, yang merupakan piring antik made in China, maka tahan banting dengan serangan yang Areta lakukan. "Sayang, jangan seperti itu," bujuk Kai cepat. Lekas menarik sendok serta piring di depan istrinya sebelum ada pergerakan kedua. Sekali lagi Jacob menghela napas panjang. Ia membungkam mulut dan memilih diam menunduk. Semakin merasa serba salah, merasa tertekan dan frustrasi luar biasa. Sampai kemudian ekor matanya melihat pisau makan yang telah digunakan mengoles selai ke roti, ia serta-merta meraih pisau itu dan membawanya ke leher. "Astagfirullah, Uncle." Areta yang pertama kali melihat langsung memekik. Semua mata kompak melihat Jacob kembali dan ikut terkejut. "Aminah," teriak Jacob keras, sampai urat-urat lehernya menonjol jelas. Air matanya ikut luruh tak terbendung. "Come here, honey, come to me, my baby sweet," teriaknya semakin kencang sampai menggetarkan gelas-gelas di atas meja. Membuat suara gaduh dan bising di telinga. Pasalnya bersama teriakannya itu, Bara dengan iseng memukul-mukul gelas kaca menggunakan sendok. Hairina yang melihat itu langsung melempari Bara dengan sendok miliknya dan berhasil terpental di dahi suaminya itu, buru-buru Kai menarik istrinya menjauh. Ralat, bukan menarik, tapi Kai yang panik dan takut istrinya kenapa-kenapa, langsung mengangkat istrinya beserta kursi yang didudukinya sekaligus menjauh dari samping Jacob. Areta sampai speechless melihat kekuatan dan kelincahan Kai yang super lincah. Berbeda dengan Anggara yang tetap santuy. Namun, dalam satu kedipan mata, Master Wushu itu sudah berhasil menjatuhkan pisau dari tangan Jacob. Entah bagaimana ia melakukannya selincah itu, yang pastinya para tim Avengers sama sekali tidak melihat laki-laki parubaya itu bergerak di tempatnya. "Wih, pisaunya terbang sendiri," cuk, pekik Aryo spontan. "Miss, di rumah ini ada jinnya apa?" tanya Bara dengan bola mata yang masih saja membelalak efek terkejut dengan pisau yang tiba-tiba sudah melayang dan jatuh ke lantai. "Ki, kamu juga bisa seperti itu?" Dion yang tampaknya juga terkejut langsung melihat istrinya dengan penuh selidik. Akira hanya menaikkan satu alisnya sambil mengerlingkan mata pada Dion. "Aku bahkan bisa langsung memotong punyamu dalam sekejap jika kedapatan macam-macam dengan para fansmu di kantor," bisiknya. Dion bergidik ngeri dan meremang luar biasa. Aryo dan Bara pun sama bergidiknya, tapi lebih terkejut lagi saat melihat Kai dan Areta bersama kursinya sudah berada jauh di pojokan ruangan. "Lah, tuh anak berdua sejak kapan sudah di sana?" tanya Bara speechless. "Apa ikut diterbangkan sama tenaga dalam Pak Bos?" Aryo mengerjap-ngerjapkan mata tidak percaya. Kai dan Areta menyengir di ujung sana. Sudah, kembali sarapan," perintah Anggara tegas, membuat semuanya kembali back to meja. "Kop, sudahlah, jangan bertindak konyol begitu. Sepertinya perempuan itu benar-benar tidak ingin menikah denganmu. Jangan lagi mengusiknya. No, tidak boleh. Dia harus mau. Aku sudah disunat begini, masa harus batal menikah? Enak saja. No way. Terus kamu mau apa? Ya, mau menikah, James."
Kamu benar-benar menyukainya, of course. Dia satu-satunya perempuan yang membuatku berhasil tegang, paparnya frontal. Para ciwik-ciwik di meja itu langsung mengulum senyum geli, termasuk dengan Kirana. Apa dia juga menyukaimu sebelumnya? Tanya Anggara lagi. Tentu saja, dia sudah menerima lamaranku dengan senang hati. Kami berdua juga sudah saling berciuman dengan sangat mesra, sampai hampir kutelanjangi di apartemen, terang Jacob keceplosan. Bola mata semuanya sontak membola. Membelalak merespons perkataan Jacob, pun dengan Anggara yang langsung menggeplak Jacob, hingga laki-laki bule itu terpental jatuh ke lantai. Cek, James, protes Jacob, bersungut-sungut mengusap pantatnya yang ngilu akibat menghempas lantai keramik. Sekali-kali itu otakmu dipakai berpikir dengan benar, umpat Anggara. Jacob kembali mencibik, lalu, naik duduk kembali ke kursi. Terdiam cukup lama sampai akhirnya menemukan sebuah ide. Kalau begitu, aku mau minta tolong pada kalian semua, pinta Jacob sambil melihat semuanya penuh harap. Apa itu? Tanya Anggara dan Areta bersamaan. Aku mau titik-titik, bersambung bab 260. Rempongnya trio bumil. Ini Teh Mina mau pemotretan apa, atuh? Kenapa mendadak begini? Aminah yang kini tengah sibuk didandani oleh tim penata rias dan stylist yang terlihat asing dan tak pernah dilihatnya di Pels, tampak bingung dan terheran-heran. Pagi ini ia tiba-tiba diajak ke Pels dan langsung dibawa ke ruang pemotretan oleh Ova. Wanita itu mendadak dimintai tolong oleh Areta untuk menjadi model. Walau berkali-kali menolak, para ibu hamil seakan tidak memberikan Aminah pilihan. Memaksanya ikut hingga akhirnya terduduk pasrah sekarang ini. Emangnya ada apa, atuh? Kenapa yang lainnya terlihat sibuk? Apa ada orang penting yang mau datang? Tanya Aminah kembali dengan sangat penasaran. Bola matanya bergerak-gerak liar mengamati para ibu hamil yang sibuk mondar-mandir entah sedang mempersiapkan apa di luar ruang pemotretan. Iya, ada Johnny Rependi yang mau datang kemari, makanya semua jadi sibuk, terang Ova, asal jeplak aja karena sudah mulai jengkel dengan wanita itu yang sama sekali tak bisa diam dan duduk tenang di tempatnya, padahal, siapa Johnny Rependi itu sendiri, Ova kagak tahu sama sekali. Johnny Rependi, saha eta, tanya Aminah heran. Itu, saudaraan sama si Elvis Presley, jeplak Ova lagi. Sepertinya ketularan Aryo somplaknya. Nah, si Elvis itu saha, tanya Aminah lagi, masih juga tak bisa diam. Model, aktor, penyanyi dangdut, terang Ova dengan dongkolnya. Penyanyi dangdut, lagu apa atuh? Shut up, pekik Ova. Emosinya sudah sampai di ubun-ubun dan tak bisa lagi bersabar. Oh, lagu sadap, Teh. Yang mana? Ya, Mina kok gak pernah dengar. Oh my gosh. Ova memekik dan mengepalkan kedua tangan dengan gemas di depan wajah. Sangat ingin meremas bibir tipis Aminah yang tak berhenti berkomat kamit, padahal sang penata rias tengah memakaikan lipstik di bibirnya. Kamu Teh orang Amerika juga, iya. Kata-katamu terdengar seperti si bule jurik itu, celoteh Aminah lagi, orang yang kamu katain jurik itu calon suamimu. Idih, ogah, Minah udah gak mau. Memangnya kenapa kamu sampai tidak mau begini? Dia sudah berkorban loh, demi kamu. Masa kamu langsung membatalkan begitu saja hanya karena lihat onderdilnya? Ih, amit-amit, eta. Gede gitu mana muat buat Minah yang kecil imut-imut. Bisa mati Minah mah entar. Mana ada orang mati gara-gara gituan? Ih, ada atuh. Tetangga Minah teh pernah pendarahan di malam pertama. Katanya punya lakinya segede ulakan batu. Mana katanya keras banget, si gelis itu dibawa ke puskesmas tengah malam buat dijahit. Sayangnya, pendarahan terus dan besoknya innalillahi, cerocos Aminah sambil beberapa kali mengusap kedua lengannya seperti orang yang geli dengan sesuatu. Para penata rias dan stylist sampai tersenyum-senyum geli mendengar celotehannya. Ova memutar bola mata dan memilih beranjak pergi. Semenit lagi meladeni si Aminah, bisa-bisa ia langsung brojol di tempat. Hei, mau kemana atuh? Jangan ninggalin Minah sendiri atuh. Ke toilet bentar, teriak Ova yang terus lanjut melangkah pergi. Keluar dari ruang pemotretan. Di ambang pintu ia bertemu dengan Akira yang membawa gaun panjang. Mau kemana? Cari angin. Aku pusing dengan kicauannya yang gak mau berhenti. Telingaku rasanya terus berdengung. Ova melirik Aminah ke dalam sana sambil memijit pelipis yang pening, kemudian mengamati gaun di tangan Akira yang masih terbungkus plastik gantung. Itu dressnya, gak salah. Sederhana amat, kata Reta pakai ini dulu, ntar di lokasi baru dimodifikasi lagi biar dia gak curiga. Oh, gitu. Terus, Retanya mana? Lagi di ruangannya. Biasalah, jangan bilang kalau lagi teleponan dengan Kai. Memangnya apalagi kalau bukan itu. Si bucin akut itu sudah gak bisa jauh-jauh dari suaminya. Baru pisah 2 jam aja udah seperti terpisah 2 tahun. Heran, Kai ngasih pelet apa sampai Reta jadi kayak gitu? Itu namanya mantra ular keket, sambung Ova, terkekeh geli. Si cewek kampung itu belum saja ngerasain ularnya si bule, Klo udah bakal lebih parah kayaknya dari si Reta. Memangnya kamu tidak, bisik Akira. Ova langsung mengerutkan kening dengan genit. Tidak tuh, sanggahnya sambil bergidik. Tidak nolak, maksudnya lanjutnya cekikikan. Malah minta nambah, gak ya? Bener-bener, sambung Ova. Dua wanita yang saling iparan itu saling cekikikan bersama, dan kompak berhenti saat melihat Aminah telah selesai dirias. Oke, aku masuk dulu, kamu dan Reta langsung bersiap di bawah. Aku nyusul abis ini, perintah Akira. Ova mengangguk. Akira lanjut melangkah masuk dan memberikan gaun yang dibawanya ke Aminah. Ini teh baju apa? Gaun, polos putih gini. Aminah teh mau dijadiin Mbak Kunti. Hei, gaun bagus gini kamu samain dengan baju setan. Kamu waras, semprot Akira. Aminah mendelik dan akhirnya menarik gaun itu lalu masuk ke kamar ganti. Selang kemudian, ia keluar dengan sudah mengenakannya. Terusan panjang hingga menyapu lantai, lengan panjang dan bagian kerah dengan potongan turtleneck, serba tertutup dari atas hingga ke bawah. Tidak sampai di situ, Aminah lanjut didudukkan ke kursi kembali dan tim stylist memakaikan hijab berlapis berwarna senada menutupi kepala Aminah. Minah pakai hijab, atuh tanya Aminah bingung. Biasanya ia disuruh memakai pakaian-pakaian seksi yang kekurangan bahan, tapi kali ini serba tertutup. Iya, kali ini kamu jadi model pakaian muslim untuk edisi lebaran nanti. Sudah, berhenti protes dan tenanglah biar semua cepat selesai. Para fotografer sudah langsung ke tempat lokasi pemotretan. Bukan di sini atuh pemotretannya. Bukan, terus di mana? Di masjid, emang mau pengajian, cek. Biar latarnya menunjang dengan busana yang kamu pakai, oh. Aminah manggut-manggut paham. Tapi teh, ini gaunnya polosan gini. Emang Kang jahitnya udah gak punya ide lagi buat bajunya.
Ditambah bulu-bulu gitu atuh di sini, dan di sini, cerocos Aminah sambil menunjuk bagian-bagian dari gaun yang dikenakannya. Kalau kayak gini mah sama persis dengan gamis dalaman emaknya Minah yang biasa dipakai pelapis di dalam kebaya. Iya, anggap saja begitu. Entar bakal ditambah luaran. Sudah, kamu sekarang diam, jangan bicara lagi. Kalau tidak aku akan meminta mereka mengelem mulutmu itu. Kembali Aminah mendelik, tapi akhirnya membungkam kedua bibirnya dengan rapat. Begitu selesai, ia bersama Akira langsung turun ke pelataran gedung. Berjalan tergesa-gesa sambil memburu waktu karena beberapa kali Dion sudah mengirim pesan untuk lebih cepat sedikit. Saking terburu-burunya melangkah, Aminah tanpa sengaja menabrak seorang laki-laki bertubuh ceking seperti kurang gizi. Berpenampilan nyentrik ala artis tahun 80-an dan berkacamata lebar berwarna hitam. Laki-laki itu jatuh terpental ke lantai. Kaca matanya terlempar beberapa meter ke samping. Kutu buset, jalan pelan-pelan napa? Aye kan jadi jatuh. Mana Aye belum ada BPJS, bisa berabe entar. Pekiknya, maaf, kami terburu-buru. Akira menunduk sopan dan lanjut mengayunkan kaki melangkah sambil menarik Aminah yang tampak linglung. Buset, dah, cantik-cantik tapi songong. Belagu amat, semprotnya Kiki. Segera bangkit berdiri dan mengusap-usap pantatnya yang sakit. Namun, gerakannya tiba-tiba terhenti saat mengingat wajah Akira yang tidak asing. Serta merta ia berlari mengejar. Yang tadi ngejar kita, terang Aminah. Tak usah diperdulikan. Ayo, kita sudah terlambat. Akira lanjut membawa Aminah ke salah satu mobil minivan kantor, bertulis pos pada bagian sisi kanan dan kiri badan mobil. Neng, tunggu sebentar. Aye mau ngomong sesuatu, teriak laki-laki itu sambil berlari. Akira dan Aminah bergidik ngeri melihatnya, dan buru-buru masuk ke dalam mobil. Bergabung bersama Areta dan Ova pada kursi penumpang belakang dan saling berdesak-desakan. Kenapa naik ke belakang? Tanya Areta dan Ova dengan kompak. Kamu sendiri kenapa di belakang? Tanya Akira balik. Kai melarangku menyetir. Aryu juga melarangku. Akira mengerutkan kening memandang keduanya. Dudu juga melarangku. Katanya nanti berpengaruh pada bayi kami. Terus, yang nyetir siapa? Tanya Ova dan Areta, kembali serempak. Ketiganya saling pandang bingung lalu sama-sama menoleh melihat Aminah. Seakan paham maksud tatapan ketiga ibu hamil tersebut, Aminah langsung menggelengkan kepala. Saya tidak bisa nyetir, atuh. Tok, tok, tok. Suara ketukan di jendela membuat keempat wanita itu menoleh dan tersentak kaget melihat laki-laki ceking itu sudah berdiri di samping pintu. Hayaa, boneka Caki, teriak Areta sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Hah, Caki, mana? Ova yang ikut panik celingukan melihat ke sekeliling. Orang itu, tunjuk Areta. Itu manusia, bukan setan, seru Akira yang sempat ikut terkejut akibat suara teriakan adiknya. Wanita itu lekas menurunkan kaca jendela dan mengibaskan tangan ke laki-laki ceking tersebut. Maaf, bisa berdiri sedikit jauh. Laki-laki itu mengangguk dan dengan segera melangkah mundur. Lagi, perintah Akira, orang itu kembali melangkah. Lagi, sampai rapat ke dinding sana. Neng, suka banget bercandaan, mundur-mundur terus Aye bakal nabrak dong, kekehnya sambil memamerkan deretan giginya yang... Astaga, salah satu giginya terlihat kuning berkilau dan mengkilap-kilap. Itu Mas, tanya Aminah seraya menunjuk ke depan wajah si laki-laki. Neng soleha, iya Neng, emas murni 24 karat, cakep, kan, godanya sambil menaik turunkan alis percaya diri. Bukannya kamu itu yang ada di pesta, tanya Akira, Neng manis inget juga. Rindu ama Akang Rojak, ya, senyum Rojak melebar dengan hidung yang kembang kempis. Akira langsung bergidik geli melihatnya, terlebih dengan Areta yang sudah sejak tadi bersembunyi di belakang Ova dengan gemetaran takut. Aminah dan Ova hanya diam menyimak. Mau apa di sini? Tanya Akira kembali. Idih, galak amat nanyanya. Aye pan jadi terkejut-kejut dibuatnya. Saya tanya, kamu mau apa? Ulang Akira lagi. Oh, maaf, Aye cuma disuruh sama Empok Siti istri Pak Lurah yang rumahnya 10 langkah dari rumah Aye. Pan kemarin Empok Siti dengar Aye pen kemari, jadi dia nitip sesuatu buat mantunya. Laki-laki itu menarik tas punggungnya ke depan dan mengeluarkan sesuatu yang terlihat berat dari dalam sana. Mantu, siapa mantu Pak Lurah di sini? Tanya Akira sambil menoleh melihat Areta dan Ova juga Aminah. Untuk Aminah tidak mungkin, karena belum menjadi menantu. Mana mungkin pula calon mertuanya yang jelas-jelas orang Amerika dipanggil Empok Siti. Terlebih juga dengan Areta yang jelas-jelas mertuanya bernama Kirana. Apalagi dirinya yang merupakan menantu dari Diana. Jadi yang tersisa hanyalah Ova. Apa? Tanya Ova yang merasa dipandangi. Mertuamu, tuh, masa, iya, kamu gak kenal nama mertuamu? Tanya Akira. Ova menggelengkan kepala dan menyengir bego. Ini, Neng, Bang Rojak menyerahkan sekantung kresek berukuran lumayan besar masuk ke dalam mobil melewati jendela. Apa ini? Itu hasil pohon di halaman Empok Siti dan Abah Oyo. Kata Empok Siti bininya Oyo lagi ngidam, jadi mungkin mau nyicip buah mangga yang asem-asem manis kayak muka Aye gitu. Ova tersenyum kikuk dan menerima kresek hitam tersebut, membawanya ke pangkuan dan membukanya. Beberapa buah mangga yang tampak ranum langsung memenuhi pandangan dan membuat tiga wanita hamil itu menelan ludah dalam-dalam. Tanpa berkata-kata, ketiganya langsung berebut, Aminah yang sudah berdandan paripurna sampai terlempar membentur dinding mobil karena terdorong. Wih laku, tenang Neng, di rumah Oyo masih banyak. Di rumah Aye juga pohonnya ada sebiji. Neng kalau mau ntar abang bawakan lagi. Bawa sekarung, ya, idih, Neng, maruk amat. Ini teh, kita mau rujakan dulu atau mau pemotretan? Tegur Aminah yang tiba-tiba merasa diabaikan gara-gara mangga. Astaga, iya, hampir lupa. Akira, Ova dan Areta kompak menepuk kening. Terus gimana? Siapa yang nyetir? Tanya Akira kembali. Aku jelas gak bisa. Dedi dan Kai bisa marah besar kalau melihatku menyetir, tolak Areta. Kamu saja, enggak lah. Nanti tripletku bakal brojol sebelum waktunya. Terus, gimana? Kita panggil supir saja, ujar Akira, mengambil jalan tengah, namun, Ova menahan Akira yang baru saja mau menelepon dan beralih melihat Rojak yang masih cengengesan di samping pintu. Hei, kamu bisa nyetir tidak? Nyetir. Bawa mobil maksudnya, iya, emang mau bawa pesawat? Neng, bisa aja, bisa tidak? Bisa. Rojak kan sopir Metro Mini. Tapi kebetulan Metro Mininya habis diseruduk bajai, walhasil jadi rusak dan kagak bisa dipakai-pakai lagi.
Rojak sekarang jadi pengangguran. Kata Bang Oyo ada penerimaan karyawan baru di kantin sini, makanya Aye bela-belain datang kemari. Kali aja bisa diterima bekerja. Syukur-syukur kalau bisa jadi. Stop, saya tidak minta kamu bicara panjang lebar. Kalau emang bisa nyetir, ayo ikut dan bawa mobil ini. Aye, astaga, iya, siapa lagi? Ayo cepat. Tapi Aye pengen masukkan lamaran di kantor gedungan ini. Kagak sempat kalau nganter eneng-eneng dulu, kamu saya terima, gak usah masukkan lamaran. Sekarang cepat bawa mobil ini, kami sudah terlambat. Akira melemparkan kunci mobil ke depan Rojak. Dengan penuh gaya, Rojak menangkap kunci itu sampai dalam posisi kayak bintang film The Matrix. Tapi karena keseimbangan tubuhnya gak sempurna, ia jatuh terbaring membentur aspal. 4 wanita di dalam mobil kompak terkikik geli melihatnya. Maneh kernaon, kok malah sirkus, tegur Aminah sambil cekikikan menahan tawa. Rojak yang malu dengan aksinya yang gagal buru-buru bangun dan berlari memutari mobil. Naik di balik kemudi dan tanpa panjang langsung mengendarai mobil tersebut. Membawanya keluar meninggalkan pelataran kantor Pels. 1 menit pertama, 4 wanita itu sama sekali belum menyadari apa-apa. 2 menit kemudian, keempatnya mulai mengendus-endus aroma yang tidak nyaman. 3 menit selanjutnya, keempatnya saling pandang dengan sorot mata saling menuduh. Sama-sama kompak mengendus aroma tubuh masing-masing. Dan 5 menit terlewat, barulah keempatnya tersadar dan kompak melihat ke depan. Bersamaan dengan embusan angin yang keluar dari lubang ventilasi pendingin udara, membawa aroma semerbak minyak senyong-nyong yang tiada taraf itu langsung menyusup masuk ke dalam penciuman mereka. Alhasil, keempatnya langsung kompak membekap hidung menahan napas. Menahan rasa mual luar biasa yang nyaris membuat mereka keracunan. Huk. Belhenti hau hetek, bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.